Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi, NIM 1930 20 20 40 17, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan jurusan Pendidikan IPS. Di sini saya akan memberikan suatu materi. Nah, sebelum saya membahas materi tersebut, jika misalnya di pembahasan nanti saya ada salah atau ada tidak benar misalnya yang saya bahas nanti, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena di sini saya juga belajar. Baik, langsung ke materi ya. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul tentang perbedaan karya ilmiah populer, karya non ilmiah. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya waktu SMP dulu, yaitu karya ilmiah. Mungkin teman-teman juga udah pernah buat ya waktu SMA dulu. Walaupun kalau misalnya belum buat, mungkin udah tahu lah pengertiannya dan udah tidak asing lah mendengar kata karya ilmiah. Di sini saya ambil satu pengertian dari Pak Ahliat, yaitu Brotowijoyo. Dia mengatakan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penelusuran oleh hasil pengamatan. Nah, artinya karya ilmiah ini bukan main-main. Karya ilmiah ini harus sesuai fakta ya. Kalau misalnya di lapangan seperti itu, ya kita harus tulis seperti itu. Tidak boleh seperti ini misalnya, seperti itu ya. Kalau misalnya A, ya harus A, nggak boleh B, seperti itu. Harus sesuai fakta yang dari hasil pengamatan. Adapun ada beberapa ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, objektif, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Tidak boleh dibuat hoax atau dibuat ya, atau dikasih pernyataan yang tidak benar. Objektif artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Kalau misalnya di lapangan seperti itu, ya harus seperti itu. Selanjutnya netral, artinya pernyataan bebas dari kepentingan, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Selanjutnya sistematis, artinya berurutan ya. Karya ini harus berurutan. Terus logis artinya masuk akal, masih bisa dipikir oleh otak ya, seperti itu. Jadinya ciri-ciri karya ilmiah itu menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Dan yang terakhir, menggunakan ragam bahasa formal. Karya ilmiah menggunakan bahasa formal ya teman-teman ya. Adapun sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah itu seorang ilmiah itu yaitu ingin tahu, terus ada sikap kritis, sikap objektif, ingin menemukan, dan sikap menghargai karya orang lain, terus sikap tekun dan terbuka. Itu merupakan sikap-sikap seorang penulis karya ilmiah ya, atau sikap ilmiah. Selanjutnya ada beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama, pendidikan. Nah, pendidikan itu dibagi lagi. Yang pertama ada paper atau karya tulis. Yang kedua, praskripsi. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Dan yang kelima, disertasi. Itu merupakan jenis karya ilmiah. Selanjutnya kita membahas tentang karya ilmiah penelitian. Sini ada makalah seminar. Nah, makalah karya ilmiah penelitian itu seperti makalah seminar ya. Seperti ada naskah seminar, terus naskah bersambung. Selanjutnya ada laporan hasil penelitian dan jurnal penelitian. Itu merupakan karya ilmiah penelitian. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk karya ilmiah populer. Nah, berbeda dengan karya ilmiah
karya ilmiah biasa ya, ini bentuk karya ilmiah populer. Yang pertama ada artikel, esai, dan future. Itu merupakan bentuk-bentuk karya ilmiah populer. Yang terakhir kita akan membahas tentang karya non ilmiah, berbeda dengan karya ilmiah. Nah, karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karya non ilmiah ini bersifat subjektif, beda dengan karya ilmiah. Maksud saya karya non ilmiah ini bersubjektif, beda dengan karya ilmiah. Karya ilmiah tadi objektif, sedangkan karya non ilmiah itu subjektif. Terus dan tidak didukung dengan fakta umum. Kalau karya ilmiah tadi didukung dengan fakta umum, sedangkan karya non ilmiah tidak didukung. Dan gaya bahasanya pun tidak terlalu formal, sedangkan karya ilmiah tadi dituntut harus formal. Adapun ciri-ciri karya non ilmiah ada motif, terus persuasi, deskripsi, dan kritik tanpa dikuasai bukti. Nah, adapun beberapa jenis-jenis karya non ilmiah nih. Contohnya ada dongeng, cerpen, novel, drama, roman. Itu merupakan contoh dari karya non ilmiah. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika di pembahasan ini tidak lengkap atau jika teman-teman kurang paham. Silahkan cari materinya di Google ya teman-teman, karena materi banyak sekali di sana, atau di buku-buku lain juga pasti ada. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika di dalam pembahasan ini terjadi ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, karena di sini saya juga belajar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.